Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Halo sobat semuanya, apa kabar? Semoga sobat semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan tetap semangat. Oke sobat, pada kesempatan video kali ini kita masih membahas bantuan UMKM di tahun 2021. Yang akan kita bahas yaitu jadwal pengumuman dari bantuan UMKM 2021 dan juga alur tahapan seleksi dari bantuan UMKM. Bagi teman-teman yang sudah mendaftarkan diri kita melalui Dinas Koperasi dan UKM di tahun 2021 ini untuk bantuan UMKM ya. Nah, pasti teman-teman bertanya nih, kira-kira kapan sih jadwal pengumumannya? Karena kita tentunya berharap mendapatkan bantuan senilai 1,2 juta rupiah. Oke sobat, langsung saja yang akan kita bahas pada kesempatan video kali ini adalah jadwal pengumuman dan juga alur seleksi dari bantuan UMKM di tahun 2021. Sebelum lanjut dalam videonya, alangkah lebih baik bagi sobat yang baru saja gabung untuk subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi terpenting lainnya terkait program bantuan pemerintah yang lainnya juga. Jadi jangan ragu-ragu sobat, subscribe sekarang juga. Oke sobat, langsung saja kita kembali masuk ke dalam pokok pembahasan kita, jadwal pengumuman dan juga alur seleksi bantuan UMKM di tahun 2021 tentunya. Jadi di sini teman-teman harus tahu konsepnya dari alur ya, dari kita mendaftar hingga kita tahu lolos ataupun tidak dari bantuan UMKM. Jadi di sini saya memiliki konsep yang sederhana ya, sangat sederhana sekali. Bisa kita lihat ya di sini, pertama kali kita akan mendaftarkan diri di bantuan UMKM ataupun BPUM 2021. Kita mendaftar dengan dua cara, yaitu online dan juga offline. Nah, kita mendaftarkan kemana? Yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten di mana tempat kita tinggal. Karena untuk tahun 2021 ini lembaga pengusul hanyalah dinas yang membidangi koperasi dan UKM kabupaten maupun kota setempat. Selanjutnya, saat kita telah mendaftarkan diri ke Dinas Koperasi, maka Dinas Koperasi tersebut akan menyerahkan data tersebut ke Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Nah, teman-teman harus tahu ya, di Dinas Koperasi ini belum ada yang namanya proses seleksi karena data akan semua diserahkan langsung ke Kementerian Koperasi, yang dimana barulah terjadi yang namanya proses seleksi di Kementerian Koperasi. Tetapi di sini Kementerian Koperasi tidak hanya bekerja sendiri, karena dari bank penyalur pun nanti akan melakukan proses seleksi. Proses seleksi dari bank penyalur yaitu contohnya bagi teman-teman yang memiliki KUR ataupun pengkreditan. Nah, di situ bank memiliki data tersebut. Apabila teman-teman nih yang memiliki KUR tentu akan dianggap tidak sesuai dengan syarat umum bantuan UMKM di 2021. Nah, tetapi apabila teman-teman ada yang bertanya, Kak, tetapi saya tahun kemarin mendapatkan bantuan UMKM walaupun saya memiliki KUR. Oke, kembali lagi di sini semua diseleksi oleh sistem. Namanya juga sistem sobat. Jika terjadi suatu lompatan data itu adalah hal yang biasa ya. Nah, tetapi pada dasarnya karena sudah sangat jelas untuk peraturan mendapatkan bantuan UMKM yaitu tidak memiliki kredit ataupun KUR di perbankan. Setelah di sini diseleksi oleh Kementerian Koperasi dan juga bank penyalur, maka kita bisa mengecek diri kita melalui e-form. Nah, untuk mengecek melalui e-form, videonya telah saya upload. Ini dia sobat, teman-teman bisa cek ya, untuk link nanti akan saya masukkan dalam kolom deskripsi. Selanjutnya, setelah teman-teman bisa mengecek ya, nah teman-teman akan tahu apakah kita itu tidak lolos atau lolos. Nah, jadi dari e-form tersebut kita bisa mengetahui hasilnya. Selanjutnya di sini yang akan kita bahas yaitu terkait kuota juga ya. Kuota di sini untuk tahun 2021 adalah 9,8 juta usaha mikro. Lalu di sini rencananya akan ditambah lagi dengan 3 juta data. Selanjutnya di sini untuk nominal yang diterima adalah 1,2 juta rupiah. Nah, selanjutnya akan disalurkan bank penyalurnya itu ada banyak teman-teman, yaitu Bank BRI, Bank BNI, di
ditambah lagi Bank Mandiri, BPD, dan juga PT Pos. Oke. Nah, selanjutnya jika kita melihat dari jumlah penerima ya, untuk BPUM tahap 1. Nah, ini pendaftaran pada bulan Agustus 2021, kuotanya yang diterima adalah 9 juta. Lalu untuk tahap 2 yang diselenggarakan pendaftaran pada bulan Oktober 2020, kuotanya 3 juta penerima. Lalu untuk BPUM tahap 3 awal tahun 2021 ini ya, nah kuotanya ini dia teman-teman, 9,8 juta penerima. Bagi teman-teman yang nantinya tidak lolos, tenang saja, masih ada kuota tambahan yaitu BPUM tahap 4. Nah, di sini juga nanti kemungkinan setelah selesai BPUM tahap 3 ya, akan ada yang tahap 4 yaitu dengan kuota 3 juta penerima. Lalu jika teman-teman bertanya kapan waktu pengumumannya, tentu di sini kita telah memiliki data dari lapangan. Nah, dari lapangan di sini bisa kita lihat untuk BPUM tahap 1 di mana pendaftarannya Agustus, di sini diumumkannya tidak serentak semuanya, tetapi secara bertahap. Secara bertahap mulai dari September hingga November. Selanjutnya untuk BPUM tahap 2 yang diselenggarakan pendaftaran di Oktober 2020, bertahap juga untuk informasi pengumumannya yaitu bulan November 2020 hingga Januari 2021. Selanjutnya untuk BPUM tahap 3, nah di sini melanjutkan sesi yang sebelumnya karena banyak sekali teman-teman nih yang mendapatkan BPUM di tahun 2020 mendapatkan lagi di tahap 3 walaupun tanpa mendaftarkan di tahap 3 ya. Nah, pengumumannya juga secara bertahap mulai dari akhir Maret. Kemungkinan juga akan diumumkan hingga bulan Mei karena untuk pengumuman itu dilakukan secara bertahap dan nanti akan ada susulan siapa saja yang akan lolos. Nah, selanjutnya yang kita daftarkan di sini adalah BPUM tahap 4 ya bagi teman-teman yang mendaftarkannya di bulan April 2021. Untuk tahap 4 skalanya seperti ini. Ini pendaftarannya bulan April 2020, maka pengumumannya juga bisa secara bertahap seperti contoh data yang lainnya juga. Bisa diumumkan mulai dari Mei hingga Juli 2021. Nah, ini dia adalah tenggang waktu ya yang kemungkinan sangat besar sekali karena ini kita melihat dari data-data sebelumnya untuk pengumuman bantuan UMKM di tahun-tahun yang lalu. Nah, jika kita melihat dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli, teman-teman yang sudah mendaftarkan diri di BPUM tahap 4 silahkan mengecek diri kita secara berkala di e-form BRI maupun e-form BNI yang telah saya upload videonya ya. Nah, jadi itu tadi adalah alur ya dari kita daftar hingga kita bisa lolos dan juga waktu pengumuman dari BPUM tahap 4 yang kita daftarkan pada bulan April 2021. Oke sobat, sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat untuk sobat semua dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, like video ini dan share pada teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan silahkan masukkan dalam kolom komentar ataupun bisa langsung DM ke Instagram saya. Untuk link saya masukkan dalam kolom deskripsi. Baiklah sobat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.